Anda bisa dengar sendiri kalau cucu saya itu tidak bersalah. Dia melakukan itu hanya untuk membela diri. Saya yakin kalau anak Anda tidak mengusiknya, pasti cucu saya tidak akan melukainya, jelas Nevan. Tidak bisa begitu dong Tuan Nevan, Anda juga harus mendengarkan penjelasan dari putra saya. Siapa tahu cucu Anda hanya mengarang cerita, ucapnya tanpa takut. Iya Tuan Nevan, supaya adil kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak, timpal guru itu. Nevan mengangguk dan mempersilahkan anak tersebut untuk menjelaskan. Ia yakin kalau cucunya itu tidak bersalah. Bicaralah sayang, jangan takut sama mereka, ada mami yang akan membelamu, ucap wanita itu pada putranya. Anak itu mengangguk pelan, dengan wajah takut, akhirnya dia mau bersuara. Mili, bohong Bu Guru, tadi Mili duluan yang mulai. Dia dorong aku sampai terkena meja. Keningku berdarah gara-gara dia. Tunjuknya ke arah Mili. Bohong, Lili ndak salah. Dia duluan yang gangguin Lili. Seru Maxwell yang baru saja masuk ke dalam ruangan kepala sekolah menyusul adiknya. Lili hanya duduk diam sambil mengayunkan kakinya. Gadis kecil itu masih terlihat santai sambil mengamati lawannya. Siapa kamu? Tidak sopan masuk ke ruangan kepala sekolah tanpa permisi. Hardik, wali murid itu yang bernama Helen. Saya abangnya Mili. Memangnya kenapa? Adik saya tidak bersalah. Anak nyonya yang bersalah. Amir yang lebih dulu mengganggu adik saya. Dia mendorong adik saya yang membuat bekalnya jatuh. Adik saya tidak terima. Akhirnya dia membalasnya dengan mendorong Amir juga. Adik saya bukan anak yang lemah, yang akan menangis jika diganggu. Dia pemberani, dia akan melawan siapapun yang mengganggunya. Maxwell yang biasanya anteng dan jarang bicara, kini dia mengeluarkan suaranya demi membela sang adik. Nevan tersenyum bangga pada cucunya itu. Ya, meskipun masih kecil, tapi cucunya itu memiliki jiwa pelindung terhadap adik-adiknya. Bicara yang jujur atau sekarang giliran aku yang akan mendorongmu, ancam Maxwell terhadap Amir. Nyali Amir menciut. Dia merasa terintimidasi dengan tatapan Maxwell yang menatapnya begitu tajam. Aura bocah kecil itu sama seperti Gama ketika sedang marah. Helen mengepalkan tangannya dengan erat. Dia merasa anaknya dipojokkan oleh Maxwell. Saya tidak menyangka ya, ternyata keluarga Alexander yang terkenal kaya raya dan terhormat memiliki seorang penerus yang seperti preman. Apakah selama ini orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar sehingga anak-anaknya menjadi liar seperti ini? Cibir Helen. Nevan menanggapinya dengan senyuman. Ia yakin selama ini putri dan juga menantunya sudah mendidik cucunya dengan benar. Tidak ada orang tua yang mengajari keburukan terhadap anak-anaknya. Sekarang masalahnya sudah jelas. Cucu saya tidak bersalah, dia hanya membela diri, ucap Nevan. Tidak bisa begitu dong, pokoknya cucu Anda tetap salah dan saya mau dia dikeluarkan dari sekolah ini. Saya tidak mau nyawa anak saya terancam karena ulahnya, kekeh Helen. Wanita itu tidak mau kalah. Tidak sedikit pun perempuan itu takut dengan Nevan. Sebab ia yakin suaminya yang saat ini menjabat sebagai seorang menteri mampu melawan kekuasaan Nevan. Berbeda nih dengan kepala sekolah. Dia dibuat bingung oleh mereka berdua. Pasalnya, keduanya tuh sama-sama penyumbang terbesar di yayasan. Kalau sampai dia mengeluarkan Mili, itu artinya dia juga akan kehilangan 2 murid lainnya dan juga akan kehilangan donatur tetapnya. Sabar Bu Helen, kita bisa selesaikan masalah ini secara baik-baik. Kita cari solusi yang terbaik untuk masalah ini, ucap kepala sekolah. Tidak bisa, pokoknya Anda harus mengeluarkan anak itu dari sini, atau saya akan menghentikan sumbangan ke yayasan ini, ancam Helen. Biar Lili aja yang keluar. Lili juga udah bosan sekolah di sini. Putus Mili tidak mau ambil pusing. Gadis kecil itu juga sudah merasa bosan terlalu lama berada di ruang kepala sekolah. Baguslah kalau sadar diri, saut Helen tersenyum miring. Mili mengusap dadanya sembari berkata, Sabal, kata Mama ndak boleh lawan orang tua, nanti kualat, ucap Mili. Nevan terkekeh sambil mengusap kepala cucunya. Ayo pulang opa, Lili bosan di sini, ajak Mili seraya bangkit dari tempat duduknya. Kamu yakin mau keluar sekolah?
Tanya Nevan memastikan. Iya opa, bosen kali Lili di sekolah sini. Jawab Mili dan diangguki oleh Nevan. Nevan pun ikut bangkit menyusul sang cucu. Besok orang saya akan mengurus surat kepindahan ketiga cucu saya, ucap Nevan dan berlalu pergi meninggalkan ruang kepala sekolah diikuti oleh Mili dan Maxwell di belakangnya. Tuan Nevan, saya mohon jangan gegabah. Anda tidak bisa memutuskan masalah ini secara sepihak. Anda harus meminta persetujuan pada orang tuanya juga. Belum tentu Nyonya Ara dan Tuan Gama setuju dengan keputusan Anda. Kasihan cucu Anda kalau harus pindah sekolah. Dia harus adaptasi dari awal lagi di sekolah yang baru. Dan hal itu akan membuat cucu Anda tertekan. Bujuk kepala sekolah. Ia berharap Nevan berubah pikiran. Nevan mengibaskan tangannya. Putri saya akan setuju dengan keputusan saya. Permisi, ucap Nevan dan pergi. Assalamualaikum, ucap Triplet dengan kompak. Waalaikumsalam. Triplet dan Nevan tiba di rumah. Kedatangannya disambut langsung oleh Ara dan juga Gama. Gama tadi juga mendapatkan panggilan dari sekolah anaknya, tapi dia tidak bisa datang karena masih ada meeting dengan kliennya. Lalu dia menghubungi istrinya dan sang istri memberitahukannya kalau ayah mertuanya sudah datang mewakilinya. Kali ini apa yang kamu perbuat? Tanya Ara pada putrinya sambil berkaca pinggang. Perbuat apa? Tanya Mili tidak tahu. Kamu kenapa berantem lagi sih Mili? Mau jadi preman kamu? Ya enggak lah, ngapain Lili jadi preman? Mending jadi pengangguran aja daripada jadi preman. Saut Mili. Terus kenapa kamu berantem terus seperti preman? Mili menghela nafas berat. Dia seperti orang dewasa yang memiliki banyak beban. Lili ndak salah mama. Ambil tuh yang dolong-dolong Lili duluan. Bekal Lili jadi jatuh. Lili ndak terima. Terus Lili dolong balik. Keningnya berdarah kena meja. Mili membela diri. Ya ampun Mili, harusnya kamu tuh sabar. Kamu tidak harus membalasnya dengan mendorongnya juga. Terus Lili halus apa mama? Lili halus musyawarah dulu. Kelamaan, kebulu emosi Lilina. Ara menghela nafas sabar. Anaknya satu ini benar-benar menguji kesabarannya. Sekarang berdiri di pojok sambil menghadap tembok. Kamu harus merenungi kesalahanmu. Ara memberi hukuman kepada sang putri. Ia tahu putrinya tidak bersalah, tapi dia tidak mau sampai putrinya mencelakai anak orang lain. Untung putrinya menang, kalau tidak bisa-bisa putrinya yang celaka. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Kenapa dihukum? Lili tidak salah, jadi mama tidak boleh hukum Lili. Bella Maxwell tidak terima adiknya dihukum. Iya sayang, Mili kan hanya membela diri, ucap Gama ikut membela putrinya. Menurutnya yang dilakukan putrinya itu sudah benar. Kalau begitu kalian temani Lili berdiri di sana, ucap Ara. Tapi mah, ucap Maxwell langsung dipotong oleh Ara. Tidak ada tapi-tapian, kamu harus berdiri juga, putus Ara dan berlalu naik ke lantai atas. Maxim hanya diam sambil rebahan di sofa. Dia tidak mau ikut campur masalah mereka. Makanya jangan ikut campur, dihukum mama juga kan, ejek Maxim. Kini Gama, Maxwell dan Mili berdiri di pojok ruangan sambil menghadap tembok. Sabal papa, olang sabal, kubulana lebal, ucap Mili sambil cekikikan. Ini semua tuh gara-gara kamu pakai acara berkelahi segala. Lain kali papa nggak akan bela kamu, ketus Gama. Ara melihat mereka dari lantai atas sambil menggelengkan kepalanya. Putrinya terlihat biasa saja, tidak merengek sedikit pun. Kenapa dia biasa saja? Kenapa tidak merengek minta dibebaskan dari hukuman? Ucap Ara tak habis pikir dengan putrinya. Ares beserta istri dan Sadewa pulang ke rumah. Ia melihat adik iparnya sedang berdiri dengan kedua anaknya sambil menghadap ke tembok. Kalian sedang apa? Tanya Ares mengerutkan keningnya. Mereka sedang dihukum Dedi Ares. Bukan Gama yang menjawab, melainkan Maxim yang sedang rebahan di sofa sambil memainkan iPad-nya. Hah? Kenapa dihukum? Bingung Ares. Tadi Lili berantem di sekolah dan mereka berdua membelanya. Makanya mereka ikut dihukum sama mama,
ucap Maxim. Ares terkekeh melihat mereka bertiga, terutama keponakan perempuannya. Anak itu memang sering kali membuat ulah, tapi Ares tetap menyukainya. Milly menatap saudaranya itu penuh permusuhan. Maxim memang mulutnya lemes. Bocah kecil itu suka sekali mengadu kepada siapapun. Dasal mulut embel, suka anak ngadu, gerutu Milly. Sadewa memperhatikan mereka dengan memicingkan matanya. Kasihan sekali ya mereka, Mam, ceplos Sadewa. Iya sayang, kamu tidak boleh nakal, biar Mami tidak hukum kamu seperti mereka, ucap Nadine. Dewa ndak nakal, saut Sadewa. Nadine tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. Hari ini anaknya sudah bisa kembali tersenyum. Dia tampak senang diajak jalan-jalan oleh mereka. Mami tinggal dulu ke atas ya, Mami mau lihat Galen dulu, ucap Nadine. Sadewa mengangguk dan mendudukkan tubuhnya di sofa. Sadewa terlihat anteng sambil memakan batagor yang tadi sempat ia beli di jalan. Milia merasakan aroma batagor pun menoleh mencari sumber aroma tersebut. Matanya berbinar ketika melihat Sadewa sedang memakan batagor. Abang Dewa makan apa? Tanya Mili sambil menelan ludahnya. Matanya nggak lihat emang, abang sedang makan batagor, kamu ndak boleh minta, kata Sadewa. Ia tahu sepupunya itu hanya berbasa-basi. Kata Mama ndak boleh pelit, memang ndak mau abang Dewa masuk neraka. Ndak maulah, memangnya situ mau masuk neraka. Kalau ndak mau bagi dulu batagornya sama Lili, biar nanti abang Dewa masuk surga sama Lili, rayu gadis kecil itu. Memang ndak bisa, tanya Sadewa. Bisa, jawab Milly dengan yakin. Dengan polosnya, Sadewa memberikan batagornya kepada Milly. Dengan semangat, Milly langsung melahap batagor itu. Gama geleng-geleng kepala melihat kelakuan putrinya. Putrinya itu memang penipu ulung. Kenang nah, ucap Milly sambil mengusap perutnya. Mana batagor Dewa? Pinta Sadewa. Sudah habis, jawab Milly tanpa dosa. Mata Sadewa langsung berkaca-kaca. Bibirnya juga sudah bergetar. Sepertinya sebentar lagi bocah kecil itu akan menangis. 1, 2, 3. Wah, benar saja. Dalam hitungan ketiga, Sadewa menangis. Bocah kecil itu memang memanggil sang Dedi. Ha, Dedi, teriak Sadewa memanggil Ares. Ares yang sedang mengambil air di dapur langsung lari terbirit-birit. Ia khawatir terjadi sesuatu dengan putranya. Ada apa? Kenapa Dewa menangis? Tanya Ares. Batagor Dewa habis, jawab Sadewa sambil menangis. Namanya dimakan ya pasti habis lah boy, besok beli lagi aja ya, oke? Ucap Ares. Dewa ndak makan. Terus siapa yang makan kalau bukan kamu? Tanya Ares bingung. Sadewa menunjuk ke arah Milly, sementara yang ditunjuk itu pura-pura tidak tahu. Dia masih terlihat acuh sambil berdiri menghadap ke dinding. Milly yang habisin? Tanya Ares memastikan. Iya, jawab Sadewa sesegukan. Ares menghela nafas. Dia melangkahkan kakinya mendekati sang keponakannya. Ditariknya rambut keponakannya itu dengan pelan. Ares tidak benar-benar menarik rambut keponakannya. Ia hanya main-main supaya putranya berhenti menangis. Bagus, abangnya dibuat nangis. Kamu kenapa habisin batagornya abang Dewa? Milly menoleh dan menatap Ares dengan cengiran khasnya. Lili lapal Dedi Ales. Dari tadi Lili belum makan. Mama ndak kasih Lili makan soalnya, jawab Milly dengan wajah memelas. Ares yang tadinya kesal jadi tidak jadi. Ia merasa kasihan melihat wajah memelas keponakannya itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Dedi belikanmu makanan ya, ucap Ares dan membuat Milly bersorak dalam hati. Gama hanya bisa menghela nafas. Bagaimana bisa kakak iparnya itu tertipu dengan putrinya? Ares akhirnya memutuskan keluar bersama putranya dan juga Maxim yang ikut serta. Mereka ingin membeli batagor lagi karena batagor Sadewa sudah habis dimakan Milly.
Sementara di rumah sakit terlihat Margareta yang sudah sadarkan diri. Wanita tengah baya itu berteriak histeris karena kehilangan dua tangannya. "Kembalikan tanganku, kembalikan. Aku lebih baik mati daripada hidup cacat seperti ini," teriak Margareta. Sepertinya wanita itu tidak bisa menerima kenyataan. "Tenang, Mam, tenang. Nanti tanganmu berdarah lagi," ucap Roy menenangkan istrinya. "Gimana aku bisa tenang sementara kedua tanganku hilang?" Margareta menangis terseduh-seduh. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kedua tangannya. Pasti banyak orang yang akan menghinanya karena tidak memiliki tangan, pikirnya. Roy memeluk istrinya sambil mengusap punggungnya. Tak sadar, lelaki tengah baya itu juga ikut menangis melihat penderitaan istrinya. Ia benar-benar mengutuk pelaku yang sudah memotong tangan istrinya. "Aku harus balas mereka, Dad. Aku harus membalasnya," ucap Margareta penuh dendam. Sepertinya wanita itu tidak ada penyesalan sama sekali. Roy melepaskan pelukannya dan menatap kedua mata istrinya dengan lekat. "Mereka siapa, Mam? Siapa yang membuatmu seperti ini?" tanya Roy. "Siapa lagi kalau bukan anakmu itu? Dia yang sudah membuat aku kehilangan kedua tanganku," ucap Margareta melengoskan wajahnya. Padahal yang memotong tangannya itu bukan Gama melainkan Ara. Tapi sepertinya Margareta takut mengusik Ara dan memilih memfitnah Gama. Dengan begitu, Roy pasti akan marah dengan anaknya itu. Flashback on. "Bagus, sepertinya kalian berdua nyaman berada di ruangan ini," sindir Ara ketika melihat Margareta dan juga Doris duduk bersandar di dinding sambil mengobrol berdua. Doris dan Margareta menoleh. Ia melihat Ara dan Felix yang masuk ke dalam ruang penyekapan. "Lepaskan kami, wanita jalang," teriak Margareta sambil menatap Ara penuh kebencian. "Melepaskan kalian?" Ara tertawa kecil. "Dalam mimpimu, aku sudah memberimu kesempatan, tapi masih saja kau berani mengusikku. Dan sekarang kau harus menerima konsekuensinya," ucap Ara penuh kebencian. Ara melihat ke arah anak buah Felix dan memberikan kode padanya. Mereka yang mengerti dengan kode itu langsung saja bergerak maju membuka pintu tahanan Margareta dan juga Doris. "Keluarkan mereka berdua," perintah Ara. Dengan patuh mereka mengeluarkan Margareta dan juga Doris. Kemudian mereka mengikat tangan dan juga kedua kaki mereka berdua. Ara mengambil belati miliknya dan menghampiri mereka berdua. "Mau apa kamu, ha?" Margareta terlihat ketakutan, begitupun juga dengan Doris. Felix hanya duduk santai sambil merongkok melihat pertunjukan yang ada di hadapannya. Ara memang tidak pernah setengah-setengah dalam memberikan hukuman kepada lawannya. "Wah!" teriak Doris ketika Ara menyayat kulit wajahnya. "Wanita sialan, kenapa kau menyayat wajahku, ha?" ringis Doris. "Itu balasan untukmu. Karena sudah menyuruh seseorang untuk membunuh suamiku," ucap Ara dengan datar. Ara sengaja turun tangan sendiri untuk menghukum mereka. Dia tidak mau menyerahkan masalah ini kepada suaminya. Ia takut suaminya ini akan merasa iba melihat mantan sahabatnya ini. Ara menyayat tubuh Doris secara membabi buta. Tak hanya di wajah, ia juga menyayat di bagian perut dan juga kaki dan tangannya. Ara seperti seorang psikopat. "Sudah cukup main-mainnya, Ra," ucap Felix yang juga sudah bosan melihat permainan Ara. Ara mengangguk lantas menarik samurai milik Felix. Tanpa rasa iba, Ara memotong kedua tangan Margareta begitu saja. Tak hanya Margareta, Ara juga memotong kedua tangan Doris dan juga kedua kakinya. "Kirim mereka ke keluarganya," perintah Ara. Flashback off. Bersambung.